Media MPDI TV menyajikan tontonan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mabadu, pada hari ini saya bersilaturahim ke Sekretaris Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Tanggamus, ke rumahnya sekaligus pegiat dongeng di Kabupaten Tanggamus. Bang Listian ini menjadi salah satu orang yang di Kabupaten Tanggamus ini, ya baru abang sendiri ya yang menjadi pegiat dongeng. Oke, sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan dulu Bang ke kawan-kawan media MPD TV supaya lebih kenal bahwa di Kabupaten Tanggamus ini ada organisasi yang namanya Forum Literasi Baca ya di Kabupaten Tanggamus, dan juga ada pegiat dongeng. Silahkan mungkin perkenalan dulu dengan yang dibawa sebelahnya. Siap. Halo, saya Listian Utama. Saya sebagai salah satu pegiat literasi di Kabupaten Tanggamus. Dan ini ada teman saya, namanya siapa? Nanaku Gogon. Oke, namanya Gogon gitu. Gogon kayaknya pernah dengar saya dipanggilnya Primus ya? Ya, emang iya? Emang iya. Kok tahu? Lihat di TV ya? TV apa? Kan belum pernah masuk TV. Nama kamu siapa aslinya? Aku suka dipanggil Primus. Primus? Primus yang ada di TV maksudnya? Primus itu ada singkatannya. Apa itu singkatannya? Pria Tanggamus. Oh, pria Tanggamus. Jadi saya panggil Gogon ya. Oke. Gogon sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Berapa banyak lah pengalaman Gogon dalam berdongeng di Kabupaten Tanggamus ini? Gimana Gon? Udah banyak sih, udah sering. Terakhir di mana kemarin Gon? Terakhir di Kota Agung, kemudian di Kecamatan Limau, dan pernah juga di Kecamatan Bulo. Oh iya, udah sering, udah keliling-keliling kabupaten. Sudah terjangkau semua. Iya. Oke, untuk abang sendiri yang awal menjadi motivasi, karena untuk di bidang literasi ini kan kebanyakan yang memang kuliahnya backgroundnya adalah perpustakaan. Nah, abang sendiri kan kayaknya backgroundnya guru PA ya. Nah, apa yang menginisiasi, apa yang memberikan semangat bahwa terjun ke ruang lingkup memang itu adalah tempat literasi, pegiat literasi, dan merambah lagi jadi pendongeng di Kabupaten Tanggamus ini? Apa yang menjadi spirit awalnya? Oke. Ya memang sebetulnya latar belakang saya itu guru pendidikan agama Islam ya. Tapi sebelumnya saya juga pernah kuliah di perpustakaan gitu, di dua perpustakaan. Nah mulai dari situ kan dengan saya membuat rumah baca, mendirikan rumah baca, dan juga teman-teman juga punya taman baca masing-masing. Dan kami tergabung di satu organisasi, satu komunitas namanya Forum Taman Bacaan Masyarakat gitu. Nah, Forum Taman Bacaan Masyarakat itu anggotanya disebut relawan literasi atau pegiat literasi, dan masing-masing kami punya rumah baca. Nah, di rumah baca inilah kami punya aktivitas masing-masing. Aktivitasnya dengan membuka ruang terbuka untuk bacaan masyarakat, dan kebanyakan di dalamnya pengunjungnya itu anak-anak gitu. Nah, lama-kelamaan anak-anak ini kan merasa bosan, jenuh, bukunya hanya terbatas itu saja. Akhirnya saya punya inovasi, ya udah akhirnya saya akan bercerita dengan referensi buku-buku yang ada di rumah baca saya, menceritakan kembali ke anak-anak dengan menghadirkan karakter boneka ini. Dan itu salah satu daya tarik bagi mereka. Akhirnya mereka juga nggak bosen gitu. Jadi nggak hanya baca buku juga, mereka mendengarkan dongeng, kemudian mereka juga belajar bercerita dari buku-buku yang mereka baca gitu. Jadi berawal dari situ Bang ya, dari taman baca, rumah baca milik pribadi, supaya pengunjung yang ke taman baca yang di sini lebih happy lagi. Tapi justru tadi Gogon cerita sudah keliling di Kabupaten Tanggamus ya. Artinya daya tarik ini menjadi sasaran tersendiri. Apakah ada perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Tanggamus Bang? Oke.
Dengan adanya kegiatan mendongeng itu tadi ya, akhirnya Forum Taman Bacaan Masyarakat ini ketika ada kegiatan di masing-masing rumah baca, Gogon ini selalu ditampilkan. Nah, dan ditampilkan pun kita pasti mempublikasikan di sosial media masing-masing. Nah, dari situlah akhirnya terlihat oleh pemerintah daerah. Nah, kebetulan di tahun 2023 itu sekretaris daerah itu punya program namanya Rumah Ceria di rumah dinas sekretaris daerah. Di rumah ceria itu dibuka untuk umum untuk anak-anak sekitar rumah dinas dari anak PAUD, TK, SD. Nah, kami dirangkul atau diajak bermitra untuk mengisi rumah ceria itu di setiap hari Selasa pada waktu itu. Jadi saya untuk narasumber dongengnya, ada juga teman-teman lain mengisi kegiatan yang lainnya seperti itu. Kemudian dari instansi lain itu ada perpustakaan daerah Kabupaten Tanggamus, itu juga ketika ada kegiatan dengan anak-anak sekolah, PAUD atau SD, pasti kami juga diajak untuk berbagi cerita di situ. Dari sebelumnya Forum Taman Baca Masyarakat ini sudah berdiri berapa lama, Bang? Atau memang tahun 2023 itu begitu ada Forum Taman Baca Masyarakat, kemudian setelah itu adanya Gogon bisa dikenal di Kabupaten Tanggamus, atau memang rintisannya lama atau seperti apa perjalanan Forum Taman Baca ini? Ya. Sebetulnya kami bergerak itu udah lama, dari tahun 2017-an itu kami sudah mulai bergerak, tapi kami belum ada wadah gitu. Kami jadi satu komunitas, waktu itu komunitas Tanggamus Membaca, kemudian ganti lagi Pegiat Literasi Tanggamus gitu. Nah, pada akhirnya tahun 2021 kami direkrut sebagai pengurus daerah Forum Taman Bacaan Masyarakat. Karena Forum Taman Bacaan Masyarakat ini kan organisasi berjenjang dari mulai tingkat daerah, kabupaten, provinsi sampai dengan pusat ada. Nah, akhirnya pada tahun 2021 itulah kami diresmikan sebagai pengurus daerah Forum Taman Bacaan Masyarakat. Yang di dalamnya sebetulnya ya pegiat-pegiat literasi yang sejak tahun 2017 itu gitu. Jadi kami baru ada wadahnya itu di tahun 2021 itu, tapi bergeraknya sudah lama gitu. Oke. Kalau untuk target dan juga program dari Forum Taman Baca Masyarakat sendiri apa dalam 1 tahun 2025 ini, atau yang memang sudah berjalan, apa yang menjadi program unggulan atau memang menjadi sasaran-sasaran tersendirilah bagaimana supaya literasi di Kabupaten Tanggamus ini bisa meningkat? Nah, kalau program-program rutinnya sebetulnya itu karena kami ada rumah baca sendiri ya, masing-masing maksudnya. Nah, jadi setiap entah itu 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan sebulan sekali kami ada kegiatan di rumah baca itu. Dan di rumah baca itulah kami mulai memperkenalkan dongeng ini. Kemudian ada juga read aloud namanya, membaca nyaring. Nah, kemudian setelah itu untuk program di di luar daripada komunitas, kami juga menawarkan ke sekolah-sekolah, ke yayasan-yayasan yang memang di situ banyak anak-anaknya ya, maksudnya anak didiknya di situ. Kalau ada kegiatan bisa undang kami seperti itu. Nah, kami di situ tidak menetapkan tarif atau apapun ya, kami karena memang murni menggiatkan literasi di kampung. Kami juga di tahun 2025 ini programnya mulai menggerakkan literasi itu dari masing-masing desa atau pekon. Karena kebetulan kan di masing-masing desa atau pekon itu kan ada bunda literasi namanya, bunda literasi desa atau bunda literasi pekon, daripada istri kepala desanya yang sudah ditetapkan di tahun 2022 waktu itu. Nah, selama ini kan belum ada tuh program-programnya. Mungkin mereka juga masih bingung kan seperti apa programnya. Nah, di tahun 2025 ini kami niatnya itu tadi, rencananya mulai menggandeng daripada bunda-bunda literasi pekon ini untuk menggerakkan literasi, mulai mengadakan kegiatan dari tingkat pekon, entah itu perlombaan-perlombaan, entah itu mendongeng dan sebagainya. Karena di tahun kemarin juga saya pernah melihat postingan-postingan ada pelatihan mendongeng, pelatihan baca nyaring di tahun kemarin, Bang ya. Kemudian pelatihan pegiat dan lain-lain ya, tapi itu baru sebatas anggota ya sasarannya ya.
Oke, mungkin di tahun ini bisa menjangkau Bunda Literasi dan lainnya bisa menjadi lebih ramai itu kayaknya. Nah, kemudian selain itu, dari pengalaman Abang sendiri berkaitan dengan literasi di Kabupaten Tanggamus, sejauh mana sih, minat baca dan juga ketika disajikan dengan metode mendongeng bahwa, apa namanya, si Gogon ini, ya bisa meningkat gitu kan, apa yang, apa namanya, sampaikan? Eee, Memang beda ya ketika kita datang ke suatu tempat hanya membawa buku aja gitu, dengan, kita menawarkan bahwa kita akan ada dongeng gitu. Antusias anak-anak itu beda. Contohnya ketika saya belum, giat atau belum mahir mendongeng ini, kami hanya bawa buku aja tuh, dikardusin, bawa buku ke desa mana gitu, ngumpulin anak-anak, "Ayo sini kumpul, kita mau baca buku." Ada yang takut, Iya, ada yang, apa namanya, takut suruh baca gitu iya, ya, heeh. ada yang dikira kita jualan gitu, ada yang dikira mau diculik kayak gitu kan. Nah, tapi ketika kita mulai, apa namanya, memperkenalkan dongeng ini, kita dari awal dulu nih, kita cari misalnya dari pekon mana atau kecamatan mana yang kita kenal, meskipun bukan anggota kita kontak dulu sebelumnya. Siapkan tempat gitu, kita mau ada dongengnya seperti ini, ada bonekanya, nanti juga ada permainan-permainannya, ada hadiah-hadiahnya gitu. Mungkin ada yang disampaikan pesan terhadap, yang memang memiliki, jiwa relawan terhadap literasi, namun hari ini belum tahu bahwa di Kabupaten Tanggamus ini ada yang menaungi itu, yang namanya Forum Taman Baca Masyarakat tadi itu. Mungkin ada disampaikan, ajakan atau perekrutan kapan dan bagaimana cara mereka bergabung agar bisa bersama-sama berjuang membangkitkan literasi di Kabupaten Tanggamus ini. Buat seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus, dari segala macam unsur dan usia, kalau ada peminatan di bidang literasi, entah itu mendongeng, membaca nyaring, public speaking, dan memiliki karya-karya atau bakat-bakat yang lain, silakan bergabung di Forum Taman Bacaan Masyarakat. Caranya ya hubungi kami atau saya, supaya kita bisa sama-sama menggerakkan literasi yang ada di Kabupaten Tanggamus ini. Jadi untuk bergabungnya nggak terlalu banyak syaratnya sebetulnya. Jadi yang penting punya kemauan dan punya komitmen, itu aja. Oke, siap. Gogon, ada yang mau disampaikan ke teman-teman yang masih males ngebaca, masih males belajar? Mungkin Gogon ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Gon. Oke, teman-teman, kalau kamu mau jadi orang hebat, orang yang sukses, dan juga menjadi generasi yang gemilang, kamu harus rajin membaca buku dan juga kurangi bermain handphone. Iya, betul sekali. Oke, Gogon, kalau teman-temannya pengen Gogon hadir langsung, ini kan teman-temannya baru menyaksikan lewat YouTube, media MPDI TV. Nah, kalau pengen teman-teman yang ngundang Gogon ketemu Gogon langsung gimana caranya? Gimana Gon caranya? Kalau mau mengundang Gogon, bisa hubungi Kalistian atau hubungi channel MPDI TV. Nanti Gogon akan datang ke tempatmu. Oke, nah Gogon ini biasanya dongengnya dongeng Islami, dongeng pendidikan, atau dongeng apa? Supaya nanti kan yang mau ngundang tahu kalau Gogon ini bisa dongeng apa aja mungkin ya? Betul. Sebetulnya dongengnya tergantung tema ataupun kegiatan hari itu, kakak. Kalau misalnya memperingati Isra Miraj, ya tentang Isra Miraj. Kalau Ramadan, tentang Ramadan. Atau hari-hari nasional lainnya juga bisa. Oke, berarti kayak Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan bisa Gogon ya? Bisa, kakak. Nanti biar teman-teman kakak kalau memang ada yang mengundang Gogon bisa mulai kakak bisa ya atau langsung hubungi Gogon. Oke, terima kasih banyak Gogon ya sudah bersedia untuk ngobrol bareng ya. Sama-sama. Oke, semoga Gogon tetap istiqomah untuk berjuang memperjuangkan literasi di Kabupaten Tanggamus. Amin. Oke, terima kasih juga buat Bang Listian yang sudah bersedia untuk diwawancarai dan bersedia melonggarkan waktunya yang
agak susah kita bertemu hari ini. Setelah 1 bulan kemudian baru bisa bertemu. Oke, mudah-mudahan ya perjuangan kita sampai dengan hari ini bisa bertemu. Ini bisa menjadi sarana untuk belajar bersama bahwa betapa pentingnya literasi dan betapa pentingnya peran bagi pegiat literasi. Dan hari ini sudah dibuka oleh Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Tanggamus, yang mana jika ada yang relawan yang memang sangat peduli dengan literasi kemudian bingung untuk bergabung, maka di Kabupaten Tanggamus ini ada Forum Taman Baca Masyarakat. Di tiap-tiap kecamatan hampir semua sudah ada anggota. Namun untuk lebih memantapkan bisa komen di channel Media MPD TV ini, atau nanti akan ditampilkan nomor dari Sekretaris Forum Taman Baca di Kabupaten Tanggamus. Terima kasih Bang sekali lagi. Saya Ridin Suratul Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.